Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Prasetyo Kurniawan, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen SDM Internasional. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Di sini saya akan memaparkan konsep sumber daya manusia internasional. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, definisi MSDM internasional. Dua, topik MSDM internasional. Tiga, karakteristik bidang MSDM internasional. Empat, ruang lingkup MSDM internasional. Lima, jenis-jenis SDM internasional. 6. Perbedaan MSDM global dan MSDM internasional. 7. Permasalahan MSDM internasional. 8. Pendekatan perusahaan dalam memilih SDM. Pertama, definisi manajemen sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional adalah proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan orang di dalam organisasi internasional atau global. Menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Topik utama dalam MSDM internasional yaitu 1. Mengelola ekspatriat, mereka yang dikirim oleh pemberi kerja ke luar negeri. Yang kedua, mengelola SDM di perusahaan global. Ada menyeleksi, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan yang bekerja di luar negeri. Yang ketiga, membandingkan praktik MSDM di negara-negara berbeda. Melakukan studi banding, banyak belajar dari perusahaan-perusahaan internasional. Karakteristik bidang MSDM internasional. MSDM internasional menekankan manajemen lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. 2. Dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur MSDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. 3. Berusaha untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Jenis-jenis SDM global. 1. Ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi, karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Contohnya, misalkan di Indonesia ada perusahaan Cina dan orang yang bekerja adalah orang dari Cina. Sehingga orang dari Cina itu berada di Indonesia dan bisa dikatakan dengan ekspatriat. Yang kedua, warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan
dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Tujuannya karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat suatu komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah operasi luar negara. Contoh, di Indonesia ada perusahaan dari Korea atau dari Thailand. Sedangkan yang bekerja di perusahaan Korea atau Thailand tersebut adalah warga negara Indonesia. Sehingga warga negara Indonesia tersebut bisa dikatakan warga dari tuan rumah. Yang ketiga, ada warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat negara ketiga. Misalkan atau contoh, di Indonesia ada perusahaan Korea, sedangkan perusahaan Korea sendiri merekrut karyawan atau seseorang dari negara Thailand. Dan warga negara Thailand tersebut bisa dikatakan warga dari negara ketiga. Ruang lingkup MSDM internasional. Yang pertama, fungsi MSDM meliputi 4 aktivitas, yaitu fungsi akuisisi. Kegiatannya meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Fungsi pengembangan meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Fungsi pemeliharaan meliputi kesehatan, keselamatan kerja, serta hubungan kerja. Fungsi motivasi meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Ruang lingkup MSDM internasional yang kedua, ada tipe pekerja atau karyawan dapat dibedakan berdasarkan negara asalnya. Satu, yaitu karyawan berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi atau lokal nasional. Yang kedua, karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan, ekspatriat. Yang ketiga, ada karyawan berasal dari negara ketiga, third country nasional. Yang tadi dijelaskan di tadi ya. Yang ketiga, negara yang terlibat dalam operasi. Ada negara tuan rumah, tempat perusahaan beroperasi atau host country. Ada negara asal perusahaan, home country, dan ada negara-negara yang bukan negara asal dan negara tuan rumah atau other country. Perbedaan MSDM domestik dan MSDM internasional. Lebih banyak aktivitas SDM untuk beroperasi di suatu lingkungan. Departemen SDM harus memasukkan sejumlah aktivitas yang tidak perlu di lingkungan domestik, seperti perpajakan internasional, relokasi, dan orientasi internasional. Untuk MSDM internasional, membangun hubungan dengan pemerintah tuan rumah, sedangkan MSDM domestik hanya fokus ke lingkungan domestik. Yang kedua, kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas para manajer SDM global harus mengembangkan bidang-bidang keahlian mereka, meliputi keahlian mereka dalam beberapa budaya asing, praktik SDM, dan kerangka hukum. Demikian pula isu-isu bisnis global.
Ekonomi dan politik yang akan mempengaruhi keputusan dan praktik-praktik SDM. Para praktisi SDM harus memiliki perspektif yang jauh lebih luas untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang efektif di lingkungan internasional. Yang ketiga, keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan dalam MSDM domestik. Keterlibatan Departemen SDM dengan keluarga sangat terbatas. Sedangkan dalam SDM global, Departemen SDM harus banyak terlibat, menyediakan dukungan dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan karyawan. Misalnya di beberapa negara mewajibkan penyertaan surat nikah sebelum memberikan visa untuk pasangan yang menjadi karyawan pada sebuah perusahaan multinasional. Yang keempat, perubahan-perubahan dalam penekanan seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal. Yang kelima, proses rekrutmen MSDM domestik dalam mencari staf berasal dari pasar tenaga kerja lokal atau nasional untuk mengisi lowongan atau meningkatkan pelengkap staf. Sedangkan proses rekrutmen MSDM internasional, proses memperoleh pemahaman tentang kualifikasi pendidikan dan juga melewati tahap pelatihan di negara tuan rumah. Permasalahan MSDM internasional. Perbedaan budaya dari setiap negara mengharuskan penyesuaian perbedaan dalam praktek manajemen antar cabang-cabang sebuah perusahaan. Di beberapa negara, lebih terpacu dengan ide perusahaan bebas daripada negara lainnya. Faktor hukum dan hubungan industri dari satu negara dengan negara lain. Pendekatan perusahaan dalam memilih SDM. Di sini ada 4. Yang pertama, ethnocentric. Penempatan posisi kunci manajemen dari negara asal perusahaan. Polycentric. Orientasi perusahaan yang mengisi cabang di luar negerinya dengan pekerja dari warga negara di mana perusahaan berada. Yang ketiga, ada regiocentric. Memilih posisi kunci dari negara-negara sekitar tempat perusahaan. Yang keempat, ada geosentrik. Keyakinan bahwa seluruh staf harus didapatkan berdasarkan basis global. Ya, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada banyak kekurangan, saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.